Hai semuanya, hai everyone, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih banyak yang sudah hadir di video ini. Yang baru bergabung, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Noe Amelia. Saya tinggal di Birmingham. Saya warga negara Indonesia dan menikah dengan pria Inggris, dan saya mempunyai 2 orang anak. Vlog kali ini teman-teman sesuai dengan segmen Q&A yang saya posting di Instagram beberapa waktu lalu. Kalau kalian ngikutin Instagram saya, pasti kalian nggak akan ketinggalan. Oke teman-teman, Q&A kali ini saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang memang belum saya bikin videonya. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibikin videonya, silahkan tinggal di scroll kalian aja nanti masuk ke playlist. Itu ada kawin campur, dan di situ silahkan di scroll ke bawah gitu ya teman-teman. Oke, sebelum saya bacakan pertanyaan, saya mau tunjukin ke kalian dulu panen kita. Ini dia panen kita kemarin teman-teman. Silahkan teman-teman. Guys, inilah strawberry untuk kali keempat kita panen. Kali ini Monica yang mau panennya. Lihat. Hello everybody, we get to cut the strawberry. Now I get to cut one. Slowly. Oops, Daisy. We cut out these, and then these strawberries come from there, and now my mom will get to wash it, and then I will eat it. Oh, And then would you like I to want share? play. Okay. Okay. Would you like to share to anybody else? Yes. Okay. It's the strawberry. I like this strawberry. Now I'm going to eat it after, and you can have one after, and I eat all of mine. Now I'm going to eat one. Say what before you eat? Rahman. Nice. Nice. Yummy. Mm. Which one do you like? Do you like strawberries in your garden, or when Daddy bought some strawberry from the store? Get them outside because it's fun. Fresh, isn't it? I'm having this one now. Could you please just leave it some for tomorrow? Today, I actually show it to my mom. Now, I accidentally eat one, and I said sorry to my mom, and then I cried. And now, this is for my mom. I love you, mommy. Love you too, darling. Ini sisa You Monica. get these ones? Did I Bismillahirrahmanirrahim. what these ones? Nah itu teman-teman panen kita kemarin sama Monica, dan sekarang stroberinya sudah habis. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ini. Oke, pertanyaan pertama ya dari Ayu Erika 23. Teh, saat kita sudah tinggal di luar negeri, apalagi di negara yang notabene-nya 70% ras putih dan kita jadi minoritas, ada nggak segelintir orang yang masih rasis dan bergunjing saat kita lewat depan mereka, atau pas mereka jadi server malah jutek banget ke orang Asia atau kulit hitam?
Bagus sekali pertanyaannya, terima kasih. Nah, kalau di Birmingham sendiri memang di mana kota saya tinggal ini multicultural ya. Dari Asia, dari Eropa lainnya, ada juga dari Afrika. Pokoknya di Birmingham itu terkenal dengan multicultural yang banyak sekali di negara. Jadi kalaupun kita beda, jadi nggak terlalu gimana gitu. Respon beberapa orang biasa aja, nggak terlalu gimana, karena ya memang multicultural itu. Jadi karena memang sudah banyak ya dari beberapa negara bagian memang tinggal di Birmingham gitu. Kalau saya pribadi sih tidak ada rasis atau gimana, nggak merasa seperti itu. Cuman karena waktu saya tinggal di city center, memang karena itu multicultural ya, kalau di city center banyak sekali orang ini, orang itu, orang. Nah, ketika saya pindah ke Harborne, yang mana di Harborne ini notabene-nya white ya, jadi kebanyakannya emang asli British ini gitu. Orang yang di luar itu memang ada tapi nggak terlalu banyak seperti di city center. Nah, itu ada sedikit mereka nggak rasis gimana, tapi kita ngerasanya ada sedikit batasan gitu, mereka tuh membatasi ketika mereka berbicara, begitu aja. Tapi ya asal kitanya membawa diri aja, itu akan tidak jadi masalah begitu. Jadi kalau untuk rasis, sejauh pengalaman saya sekarang 6 tahun di sini, tidak ada saya ngerasain rasis seperti itu. Kalau kita ke public area, kalau kita dilayani atau gimana gitu, nggak ngerasa. Pokoknya saya pribadi sih tidak merasa ada rasis terhadap diri saya pribadi, karena kita kaum minoritas di sini gitu. Dan menurut saya happy banget tinggal di sini karena orangnya memang terbuka gitu. Orang di sini tuh semua very welcome untuk siapapun gitu ya. Tapi ya kita jaga diri aja ya dimanapun kita berada. Begitu ya Ayu. Semoga terjawab. Pertanyaan selanjutnya dari S. Rahmania. Assalamualaikum Mbak Noi. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, waktu suaminya pertama kali ketemu dan datang ke Indonesia, beliau menginap di mana ya? Di hotel apa di rumah? Soalnya saya mau ketemuan pertama kali dan rumah saya bukan di kota. Terima kasih. Untuk pertama kali dari Lawson ke Indonesia ya, itu untuk pertama kali di hotel. Saya bookingin hotelnya biar dia nyaman. Waktu itu pertama dia di Jakarta, kemudian dia ke Bandung, karena waktu pertemuan pertama itu nggak sempat ketemu keluarga, jadi ya tinggalnya di hotel. Semoga pertanyaannya terjawab ya Mbak ya. Terima kasih buat pertanyaannya. Selanjutnya dari Mbak Debbie Manchan 6184. Kakak Duta udah masuk SD ya? Tahun ajaran baru di Inggris bulan berapa? Kakak Duta iya sudah masuk. Tuh di Inggris itu anak SD atau primary school kita bilang di sini, itu masuknya kalau anak sudah ajaran baru itu sudah 4 tahun, itu udah bisa didaftarkan di bulan sebelumnya. Per September mereka sudah mulai ajaran baru. Nah, kalau anak-anak di September itu udah mencapai 4 tahun, di sebelumnya, di Desember tahun sebelumnya itu sudah bisa didaftarkan untuk tahun ajaran September mendatang begitu. Begitu ya Mbak Dewi, jadi 4 tahun di Inggris itu 4 tahun sudah bisa mulai sekolah, dan awal ajaran di Inggris itu September untuk primary school atau kelas SD. Begitu Mbak Dewi, terima kasih pertanyaannya. Nah, oke, selanjutnya Anissa. Senangnya buka Q&A. Makasih. Mbak mau tanya, apakah di UK ada messenger yang bisa dipanggil ke rumah gitu? Terima kasih buat pertanyaannya. Ada di sini tapi limited banget. Kita bisa, tapi nggak kayak di Indonesia. Indonesia banyak kan. Kalau di sini nggak. Kita bisa dipanggil seperti itu. Tapi itu lumayan mahal sih kalau ke rumah. Saya sih belum pernah coba untuk massage yang dipanggil ke rumah. Bahkan saya juga belum pernah ke tempat massage kayak gitu. Semoga terjawab ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Vigo, emangnya ada Kak visa tunangan? Berlaku berapa lama Kak? Dan bayar berapa? Terima kasih Vigo buat pertanyaannya. Oke, kita jawab ya. Kita masuk ke link dari website resminya UK Government. Nggak ada fiancé visa, jadi kalian kalau mau menikah di UK, kalian bisa menggunakan Married Visitor Visa yang berlaku selama 6 bulan. Kalian harus apply 3 bulan sebelum kalian memang mau berangkat. Untuk biayanya berapa? Di sini jelas banget ya. Untuk fee-nya sebesar 95 pound ya. Nah, itu dia ya Viko ya, sudah dijawab. Jadi nggak ada fiancé visa. Jadi kalau memang mau menikah di UK, jadi pakai Married Visitor Visa yang berlaku selama 6 bulan. Itu dia Viko. Semoga terjawab ya.
Oke, pertanyaan berikutnya dari Viana. Yeay! Kak, aku mau nanya, apakah kalau kita sebagai WNI menikah dengan pasangan bule hanya di negaranya saja, tanpa menikah di Indonesia, apakah suatu saat jika memiliki anak, si anak tetap bisa memiliki kewarganegaraan atau tidak? Terima kasih Teh. Kewarganegaraan mana nih? Kewarganegaraan Indonesia? Gitu ya. Terima kasih Viana untuk pertanyaannya. Oke, kita jawab dulu yang pertama. Kalau kita warga negara Indonesia yang menikah di luar negeri dan tidak didaftarkan di Indonesia, berarti status kita tetap aja single. Jadi tidak ada perkawinan sah ya di Indonesia. Karena kalau untuk perkawinan itu harus didaftarkan dulu, walaupun kita sah di negara orang, tapi belum sah di negara kita sendiri. Jadi sebaiknya untuk pernikahan di luar negeri, kalau mau diakui di negara kita, didaftarkan di negara kita setelah kalian kembali ke negara Indonesia gitu. Nah, kalau untuk anak sendiri, untuk kewarganegaraan, saya di sini mendapatkan informasi mengenai kewarganegaraan. Di sini ada satu poin yang saya baca karena ini banyak sekali ya teman-teman, bisa dibaca di sini. Nanti saya cantumkan linknya. Nah, untuk kewarganegaraan saya temukan di sini poin B, selain itu tetap diakui pula sebagai warga negara Indonesia bagi anak WNI yang lahir di luar pernikahan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing. Nah, itu poin nomor 1. Jadi kalau misalkan kita nikah di luar negeri dan belum didaftarkan di Indonesia, kalau dari poin sini masih bisa si anaknya menjadi WNI ya teman-teman, selama diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing gitu. Begitu ya Viana ya, sudah dijawab. Jadi anak bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Begitu ya Viana, terima kasih pertanyaannya. Ini ada beberapa catatan juga pertanyaan-pertanyaan yang waktu saya live streaming di Instagram maupun di YouTube channel beberapa waktu lalu, dan saya di sini belum sempat saya ini mention namanya, saya mohon maaf. Pertanyaannya, bagaimana tentang pergaulan di UK sendiri? Apakah itu sangat berbahaya? Apakah itu aman-aman saja atau gimana? Untuk pergaulan, kalau di tempat saya tinggal ini yang namanya pergaulan itu terlalu menakutkan ya, nggak terlalu menyeramkan seperti itu, dan tempatnya juga di sini termasuk aman. Kalau soal pergaulan tergantung masing-masing, apakah kita termasuk orang yang mudah bergaul dan terjumus dengan hal-hal negatif, atau kita tuh orang yang memang kita tuh bisa kontrol diri gitu dalam bergaul gitu, bersosialisasi dengan lingkungan, baik lingkungan di mana kita berada. Untuk saya sendiri, saya tuh orangnya nggak terlalu gaul, tapi saya tuh orang yang memang, apalagi sekarang usia sudah lanjut, maksudnya sudah bukan remaja lagi gitu. Jadi untuk pergaulan itu sangat sangat dipikirkan benar-benar gitu, untuk kita bersosialisasi, untuk kita apalagi berteman gitu, untuk atau berhubungan dengan lingkungan orang-orang sekitar begitu. Terus pertanyaan selanjutnya, Teh, kalau di Inggris itu boleh nggak kalau suami itu memiliki istri lebih dari satu? Oke, kalau pria yang mau menikah maupun perempuan atau laki-laki yang mau menikah, mereka harus punya namanya absolutely. Jadi kayak menjelaskan kalau si yang bersangkutan tidak terikat pernikahan dengan siapapun. Itu kalau memang dua-duanya mau menikah, dua-duanya harus free dan tidak terikat oleh pernikahan. Jadi tidak ada ya di Inggris itu yang boleh suami menikah lagi atau punya istri lebih dari satu. Nah, itu dia teman-teman, sudah saya jawab beberapa pertanyaan. Saya ini belum dijawab semua, tapi pertanyaannya hampir rata-rata yang sudah saya bikin videonya. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi mengirimkan beberapa pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dijawab oleh saya, dan semoga jawaban-jawaban tadi bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya dan bisa memberikan informasi juga kepada teman-teman yang lain. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman yang sudah support. Makasih teman-teman yang sudah berkomentar. Kalau kalian ada pertanyaan lain, silahkan ditaruh di kolom komentar, nanti ya kita jawab. Terus ada juga tadi yang mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya jawab ada yang kurang-kurang dan teman-teman lebih tahu informasinya, bisa disampaikan juga di kolom komentar, silahkan. Oke teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like-nya. Kalian jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, ke sosial media yang kalian punya, dan tentunya jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih teman-teman semua. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!